Oke viewers, udah lama banget ya kita nggak nongol bareng ya. Yoi coy. Terakhir gua sama Yuda gimana sih kita? Kita ngebahas Timo. Lord Timo, Yoi, benar, Timo Lord Cahyanto. Kita ngebahas satu sutradara lagi yang sebenarnya nggak jauh beda sama Timo ya. Yoi. Secara bikin film yang gore-gore gitu. Siapa ya sutradaranya? Ryuhei Kitamura. Ya, Ryuhei Kitamura, Ryuhei sutradara Kitamura. asal Jepang. Kita ngebahas dari film-film yang tahun tua dulu. Benar. Terus tahun yang Film yang paling baru. Iya, sama film yang paling baru. Benar. Jadi kita mulai dulu dari film yang paling lama ya. Ini film tahun 2008. Judulnya Midnight Meat Train. Train. Ini gua kaget nih Jo kalau di sini Jo. Karena filmnya Bradley Cooper. Benar. Gua nggak pernah nyangka kalau Bradley Cooper tuh main film horor ataupun slasher gitu. Iya, karena biasanya si Bradley Cooper ini main-main film kayak kalau nggak drama action ya. Iya, komedi, komedi dia benar. drunk mabok gitu kan. Benar-benar di Hangover ya. Iya. Terus dia juga ada jadi Rocketnya di film. Iya. Tadi kalau action dia di film Sniper. The A-Team. Iya, Di American Sniper. American Sniper. Iya. Terus dia kemarin juga habis main film sama Lady Gaga ya. Iya. Bradley Cooper ini jarang banget main film horor dan lu kalau pengen lihat aktingnya Bradley Cooper di film horor ya lu harus nonton Midnight Meat Train ini. Iya, Midnight Meat Train. Iya. Sesuai dengan judulnya, Midnight Meat Train itu syutingnya di sekitar Kereta api, iya, subway, lah ya. kereta bawah tanah. Subway, ya. Ya. Gini, kita ceritain dulu ceritanya. Boleh, gimana? boleh. Oke, Cerita jadi dulu, gue cerita ceritain dulu ya. Jadi Midnight Meat Train ini ceritanya tentang seorang fotografer. Si Bradley Cooper ini jadi fotografer, namanya Leon. Nah, suatu ketika nih si Leon ini harus dia dapat kerjaan baru ya sama Iya. bosnya itu. Iya. Harus dapat, Dia fotografer yang akan mendapatkan pekerjaan baru, tapi dengan syarat lo harus cari foto yang bagus Yoi, gitu. benar. Nah, akhirnya dia secara nggak sengaja masuk ke dalam subway dan dia ketemu sama cewek Jepang. Oh iya, pertama di tangga ya. Iya, di tangga sama cewek Jepang, dan ternyata si cewek ini besokannya si Bradley Cooper ini baca berita kalau si cewek ini hilang gitu. Nah, dari situ dia, karena malam sebelumnya ketemu di subway, si Bradley Cooper balik lagi ke subway itu sampai akhirnya dia ketemu sama orang misterius. Iya, yang orang yang misterius. Pemerannya Vinnie Jones. Yoi, Vinnie Peter Jones. Vinnie Jones Pasti ini pada tahu ya, Vinnie Peter Jones iya, tuh aktor terkenal Inggris kali. Inggris Kan ya? Inggris, benar. Soalnya dialeknya Inggris terus. Iya, dia memang Inggris. Terakhir dia main film, dia di X-Men jadi Juggernaut juga. Iya. Kalau Terus? di Escape Plan dia jadi anak buahnya sipir lah. Dia Apa sih? lebih sering jadi penjahat ya, Iya. karena emang secara tampilannya juga cocok Iya. banget jadi villain. Hmm. Dia juga main di film Lock, Stock and Smoking Barrel Barrels, iya. sama Snatch. Oke, jadi si Vinnie Jones ini jadi villainnya di sini. Si Bradley Cooper ini bertemu sama tokoh yang diperanin sama Vinnie Jones. Ternyata dia ini adalah seorang psikopat yang sering ngebunuhin orang di dalam kereta. Jadi dari situ awalnya si Bradley Cooper ini curiga lah sama si Vinnie Jones ini, dan dia ngikutin, ngapain sih ini orang selalu ada di subway gitu. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam gerbong misterius itu, dan dia nemuin ternyata gerbong ini adalah tempat eksekusi pembunuhan ya. Ternyata gerbong keretanya ini akan membawa Ke suatu tempat yang digambarkan itu banyak iblis lah ya. banyak iblis. Nah, secara gore gimana menurut lo film ini? Oh gila sih kalau secara gore sih. Jadi senjatanya sih emang cuman itu pukulan pukulan daging ya. Pukulan Kayak daging. palu gitu ya? Iya, palu pukulan daging gitu Oh cuy. iya, benar. Palu pukulan daging, jadi dia mukul kepala orang, kepala langsung belok gitu. Gila deh. Habis itu belum tusuk-tusukannya, slasher. Jadi kan kalau lu ngeliat daging sapi gitu kan digantung gitu, ini orang yang Daging digantung orang. tadi. Nah bener-bener kakinya ditusuk di hooknya. Iya benar. Gitu. Cuman ada scene yang menurut gue lumayan unik ya, pas dia ngebunuh ini dibikin slow motion itu. Oh, yang palanya pecah, mata. Yang matanya keluar itu lumayan. Ya itu lumayan unik deh. Lumayan unik sih scene-nya, sama yang kepalanya menggelinding terus tiba-tiba point of view-nya jadi dari si kepala cewek yang menggelinding itu lumayan unik. Iya. Kalau gua sih ngerasa ini cukup berani ya filmnya untuk direktur Asia yang ngerjain film gaya Hollywood. Menurut gua sih oke banget. Iya, tesnya udah lumayan ngikutin film-film gore Iya. Hollywood ya. Dari backsound-backsoundnya udah enak kalau di film ini. Iya benar, backsoundnya nggak terlalu kayak nggak lebay lah. Ntar yang kita ngebahas lagi film Iya. backsoundnya agak lebay. Nggak salah lah maksudnya gitu.
Oke, jadi Midnight Midtrain, menurut lo skornya berapa? Menurut gue skornya sih 8 dari 10 sih. 8-10 ya? Pas part dramanya nggak lama. Nggak, dramanya nggak ada. Pas bunuh-bunuhannya nggak terlalu lama juga menurut Terlalu gue lama. gitu. Enak-enak aja. Terus agak twist, bukan twist ya sebenarnya. Pas endingnya kita kayak nggak nyangka, oh ternyata begini. Iya Ternyata benar. ada kayak, makanya lu jangan sotoy ngikutin orang, jangan terlalu kepo, akhirnya Ya, berakibat nilainya itu ya. kayak gitu sih. Setuju sama skor yang dikasih sama Yuda 8 dari 10 karena menurut gue ini filmnya lumayan. Dan buat lo yang suka sama Bradley Cooper, mungkin kalau biasa nonton Kalau belum nonton, film-filmnya dia Iya. kayak film drama, terus film komedi sama film action, ya lo nonton aja film Midnight Midtrain. Dia jarang banget sih Bradley Cooper main di film Yoi, apa. bener. Lo aja nggak tahu kan kalau Nggak dia tahu gua. ternyata dia main Iya. di film ini. Oke, film berikutnya nih, si Ryuhei Kitamura ini bikin film yang nggak kalah gore-nya juga. Yoi. Ini Cuman ini gore-nya- beda banget ya. Iya. Kalau di film Midnight Midtrain ini agak horor, dan di dengan film penggunaan senjata-senjatanya sih, benar. alat-alatnya. Dan di film yang judulnya Downrange ini beda banget. Sebenarnya bukan film horor ya. Enggak sih kalau bagi gue Thriller. sih, Lebih thriller, ke thriller. tapi emang ada gore-nya juga. Tapi gore darah lah ya, gore lebih banget gore. Iya. menurut gue ini. Oke, Downrange boleh diceritain deh. Oke, ceritanya kayak gimana? jadi Downrange itu ada kumpulan anak muda yang emang lagi jalan kayak Dia mau kemana gitu Iya, ya? dia kayak mau kemana gitu, naik mobil SUV. terus Terus dia jalan, tiba-tiba Ketemu bannya sama orang-orang bocor. baru gitu Oh iya, kan, ketemu baru kenal kan. ketemu orang-orang baru. Nah. Terus satu mobil lah mereka akhirnya. kayak mau road trip gitu Iya, kemana. kayak road trip. Di tengah jalan bannya bocor. Bannya kalau gua bocor, salah. Bannya iya. bocor. Setelah itu mulai tuh di situ cerita terjadi tuh. Mereka nggak tahu bocornya tuh kenapa sampai akhirnya Iya. Kondisi bocornya juga mereka itu di semi gurun. bannya ngelinding dia kayak di semi ini padang jadi gurun, jadi settingnya tuh di tengah gurun, dan ini Iya. cuman seharian doang ya, jadi Iya. nggak akan pindah-pindah tempat. Jadi dari siang sampai Malam. filmnya udahan malam, Iya. itu settingnya cuman di situ doang film. Jadi Oke, bannya tuh kan gelinding tuh pertama Mm. copot tuh bannya nggak tahu kenapa. pas lagi satu orang ngejar, ternyata tiba-tiba Ada tembakan. ada tembakan, dan itu Kena dia tuh orang. Nah kenanya Temen tuh nih. langsung kemana ya? bolong gitu, Kepala cuy, ya, kalau nggak salah ya? kepalanya bolong. Kepala bolong, Jadi bolong. kalau menurut gue sih ciri khas si Ryuhei Kitamura ini, dia ngeliatin kayak di film Midnight Midtrain itu kan ada adegan slow mo yang mata sampai keluar. Ini yang di Downers ini sampai Bolongnya yang kelihatan bolongnya sih. kelihatan sampai Iya. kameranya itu Bolongnya kelihatan keluar sih, gitu iya, ya. heeh. Jadi menurut gue dia agak konyol ngegambarin korban dari Iya. Penembak ciri misterius. khasnya kita bahas ciri khasnya si Ryuhei Iya. Kitamura ini, dia ngegambarin misalnya korban pembunuhannya itu selalu agak konyol menurut gua. Iya kan, di film Midnight Midtrain dia Iya, sampai iya, iya. matanya keluar. Iya, iya, Terus iya. di film Downrange Ya, ini dia bikin karakternya tuh iya ikut tiap agak film. jadi kayak antara anjir kok bisa begini gitu, agak konyol sih kalau menurut gua. Oh, Jadi iya juga sih, di dalam film ketiga Downrange nih, itu, film itu ketiga lebih juga gitu. Iya kan, Oh, lebih iya, konyol iya, lagi. iya, Iya. bener, Jadi bener. kalau gua nemuin ciri khasnya di situ. Tejo ada 5, 6, 7 orang Iya. kalau nggak salah ya di mobil. Sekitar 7 orang kalau nggak 7 orang ya kalau Iya. nggak salah. Nah, Pokoknya tuh mereka ketembaknya tuh bergantian satu-satu. Jadi korban si sniper ini satu-satu sampai akhirnya ada satu orang yang selamat. Perempuan. Enggak, sebelum mereka mati ada satu orang yang lewat nih. Ada Oh iya, mobil lewat mobil kan, lewat. sekeluarga itu. Jadi Mati juga. pas begitu mereka ngarep ada orang yang nyelamatin, ternyata yang orang lewat ini yang bakal nyelamatin mereka ternyata jadi korbannya si Iya. sniper juga, satu Tembak keluarga juga, lagi. iya, satu Dan keluarga. itu parah Cepet juga itu. sih. Satu Cepet keluarga banget. cuma 3 orang sih. Satu Dan keluarga cuma 3 iya, orang. terus kita ada anak kecil lagi kan. Iya, Jadi ini kodenya. ini ciri khasnya Ryuhei Kitamura juga ya. ya. Film yang akan datang nih Sama. anak-anak banyak juga yang Jadi diajar dia kayak nggak peduli kan. Biasanya kalau kita nonton film Hollywood ya, biasanya yang kalau anak kecil tuh ya janganlah, Jadi kita yang nonton justru tuh anak kasihan kecil gitu yang kan. jadi biangnya istilahnya, yang jadi setannya. gitu. Nah, si Ryuhei Kitamura ini kayaknya nggak peduli lu mau anak kecil, jadi lebih real sih. Kadang kan kita ngeliat kalau lu dalam kondisi kayak gitu ya siapa aja bisa jadi korban kan. Benar. Kayak gitu. Nah si Downrange ini menurut lu kadar gore-nya berapa? Kalau gue sih karena kebanyakan scene siang ya, terus scene malamnya juga. Si malamnya cuma di maksud mau gue, ending. kalau gue ngeliat gore tuh dari senjata yang membunuhnya sih, karena ini peluru, jadi gue ya Nggak- iya nggak sih terlalu. emang mungkin Emang baru- korbannya kayak ketembak kayak gitu ya. Iya, tapi emang pada saat kena tembak ya itu bolong di kepala itu wah gila. Terus tangannya putusnya segala Iya, macem lah. benar. Iya. Jadi sebenarnya gore-nya itu lebih ke
kayak tragis, Iya. kayak kecelakaan, Benar itu kayak sih. ini. Bener sih bahasanya tragis sih. Tragis ya, lebih ke tragis. Jadi bukan gore yang emang kayak ada pembunuh terus si pembunuh ini kayak psikopat yang biasa kan film gore dipotong-potong kayak gitu. Dan menurut gue film ini tensinya dapet sih, tegangnya cuman settingnya cuman di situ, terus cuman seharian doang. Kita yang nonton tuh pasti nunggu, anjir abis ini siapa nih yang mati nih. Iya, dan Jadi kita akan menunggu tensi itu sih menurut terus gue. kita bisa ngebayangin kalau kita ada di situ juga Iya. gimana nyelamatinnya, Iya. sementara kita nggak tahu nih yang nembak siapa gitu. Ya bagi gue sih itu filmnya untuk set simple cukup menarik tuh. Gue rasa bakal banyak deh orang bikin film tuh yang setnya cuma satu. Iya, ada. Tapi ini menurut gua lumayan oke sih filmnya. Iya. Karena gue suka sensasi kayak, aduh gimana kalau misalnya gua ada di situ, gimana gua harus nyelamatinnya gitu. Iya. Gue bisa ikut Iya, ke benar. situ gitu. Benar. Jadi skor lu berapa buat si Down Gue Range? sih akan menyamakan dengan film sebelumnya, pasti di 8-10. 8-10. Karena kalau gue alasannya, gue satu suka film sniper, gue senang Oke. tembak-tembakan sniper itu gue suka. Terus secara set yang cuma di situ aja, tapi dia bisa nge-combine banyak cerita. Dari Iya. mobil orang baru datang, Hmm. terus ada yang ngumpet di balik pohon yang cuma seiprit doang. Tuh, banyak deh ceritanya dibikin. Jadi tetap maksimal tuh walaupun satu tempat. Gitu. Oke. Mantap. Gua 8,3 kali ya. Agak gua Ya, gua banget. gue lebihin sedikit komanya karena ya itu tadi gue suka nonton film ini karena gue suka sensasi tegangnya itu dapat. Terus mungkin kenapa komanya cuma 3, kenapa nggak dilebihin sedikit, karena gue endingnya ada satu lagi film yang paling baru dari si Ryuhei Kitamura ini filmnya Ini gue antologi. suka sih tapi gue suka sih, gue juga suka di set kayak gini gue suka. Iya. Jadi ini ada di filmnya film pendek ya. Film pendek.